Di balik keangkeran tanah Jawa yang dipenuhi legenda dan mitos, ada kisah tentang seorang ulama besar yang datang membawa cahaya kebenaran. Ia adalah Syekh Subakir, ulama dari Persia yang dikenal karena keahliannya dalam membuka wilayah-wilayah wingit, menaklukkan bangsa lelembut, dan membawa ajaran Islam di tanah yang masih berpegang teguh pada adat leluhur. Kisah ini bermula pada abad ke-13, ketika Sultan Muhammad dari Turki mendapat ilham untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Setelah banyak utusan gagal akibat perlawanan bangsa lembut yang mendominasi tanah Jawa, Sultan memerintahkan Syekh Subakir untuk melanjutkan misi tersebut. Sehingga Syekh Subakir bukan ulama biasa. Ia memiliki kemampuan spiritual luar biasa dan keberanian yang tiada banding. Sesampainya di tanah Jawa, Syekh Subakir menghadapi tantangan besar. Bangsa lembut dan jin yang merasa terancam oleh ajaran Islam mencoba mengusirnya dengan segala cara. Gunung Tidar yang dikenal sebagai pusat energi tanah Jawa menjadi medan pertempuran utama. Di puncak gunung itu, Syekh Subakir menanam sebuah batu hitam bertuah dengan ajian Raja Kala Cakra. Batu itu selama 3 hari 3 malam memancarkan energi panas yang luar biasa, memaksa bangsa lelembut untuk meninggalkan tanah Jawa dan mengungsi ke Laut Selatan. Namun, peperangan belum berakhir. Syekh Subakir harus menghadapi Ki Semar Badranaya, pemimpin bangsa lelembut. Dalam pertarungan panjang selama 40 hari 40 malam, pertarungan itu bukan sekedar adu kekuatan, tetapi juga adu ilmu dan keyakinan. Pada akhirnya, Ki Semar Badranaya memilih jalan perundingan daripada kehancuran. Melalui perundingan itu, tercapailah sebuah perjanjian penting. Ki Semar Badranaya memberikan izin kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam, namun dengan syarat tertentu. Penyebaran Islam harus dilakukan dengan damai, tanpa paksaan, dan menghormati adat istiadat masyarakat Jawa. Islam harus berakulturasi dengan budaya Jawa, sehingga masjid-masjid yang dibangun memiliki arsitektur khas Jawa. Raja pertama kerajaan Islam pun haruslah anak dari pernikahan antara penganut Hindu dan Islam, simbol persatuan dua budaya. Dengan penuh kebijaksanaan, Syekh Subakir menerima syarat tersebut. Ia memulai penyebaran Islam dengan cara damai, melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai leluhur yang sejalan dengan tradisi Jawa. Hal ini menjadikan Islam diterima dengan lapang dada oleh masyarakat Jawa, tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Kisah Syekh Subakir adalah bukti bahwa penyebaran agama tidak terlalu harus melalui pedang, tetapi melalui hati dan pemahaman yang mendalam. Hingga kini, ajaran tetap hidup menjadi pengingat bahwa Islam hadir untuk membawa kedamaian. Tanpa menghapus akar budaya yang sudah ada, inilah kisah tentang bagaimana tanah Jawa berubah menjadi ladang cahaya Islam melalui perjuangan seorang ulama yang penuh hikmah dan keberanian. Setelah perjanjian bersejarah antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badranaya, penyebaran Islam di tanah Jawa perlahan menemukan jalannya. Namun, perjalanan Syekh Subakir tidak berhenti sampai di situ. Ia menghadapi tantangan baru. Bagaimana menyentuh hati masyarakat yang masih sangat kuat
terikat dengan kepercayaan leluhur. Tanpa merusak tatanan budaya yang mereka warisi, Syekh Subakir memahami bahwa pendekatan keras hanya akan membawa perpecahan. Sehingga ia memilih jalan yang penuh kebijaksanaan dan penghormatan. Langkah pertama yang diambil Syekh Subakir adalah membangun tempat-tempat ibadah yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal. Masjid-masjid yang dibangun tidak menyerupai arsitektur Timur Tengah, tetapi mencerminkan gaya Jawa dengan atap bertingkat dan ornamen ukiran khas Nusantara. Dalam dakwahnya, Syekh Subakir menggunakan filosofi yang sudah diterima masyarakat. Ia mengaitkan ajaran Islam dengan tradisi lokal, seperti menghormati leluhur yang sejalan dengan konsep birrul walidain, yang artinya berbakti kepada orang tua dalam Islam. Selain itu, Syekh Subakir memperkenalkan pengajian malam di balai desa, di mana ia menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang memukau. Ia menggunakan tembang Jawa dan cerita wayang sebagai media dakwah, membuat ajaran Islam terasa akrab dan membumi. Dalam ceritanya, ia menempatkan nilai-nilai Islam sebagai inti dari kisah, menjadikan masyarakat perlahan-lahan memahami bahwa Islam tidak bertentangan dengan adat mereka. Namun, dakwah damai ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa tokoh masyarakat yang merasa terancam dengan perubahan ini mencoba menghalangi langkah Syekh Subakir. Mereka menantangnya melalui adu ilmu dan ajian-ajian gaib. Tetapi Syekh Subakir dengan keimanannya yang teguh dan kekuatan ilmunya selalu mampu menghadapi setiap tantangan. Ia tidak pernah membalas dengan kekerasan, tetapi selalu mengedepankan dialog dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keyakinan kepada Allah. Dalam salah satu peristiwa penting, Syekh Subakir diundang untuk menyelesaikan perselisihan antara dua desa yang berperang karena sengketa tanah. Dengan hikmahnya, ia berhasil mendamaikan kedua pihak, menjadikan perdamaian itu sebagai momentum untuk memperkenalkan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kasih sayang. Keberhasilan ini membuat nama Syekh Subakir semakin dihormati, tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai tokoh yang membawa kedamaian. Lambat laun, masyarakat Jawa mulai menerima Islam bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai pelengkap dan penyempurna kepercayaan mereka. Tradisi-tradisi lama yang sejalan dengan ajaran Islam tetap dilestarikan, sementara tradisi yang bertentangan perlahan ditinggalkan. Generasi demi generasi Islam semakin mengakar di tanah Jawa, hingga akhirnya melahirkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Mataram. Syekh Subakir tidak hanya meninggalkan jejak-jejak berupa bangunan dan ajaran, tetapi juga semangat persatuan. Ia menunjukkan bahwa Islam dapat menyatu dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Hingga kini, kisahnya terus hidup, menjadi inspirasi tentang bagaimana dakwah yang bijaksana dapat mengubah peradaban tanpa paksaan. Hanya dengan cahaya ilmu dan cinta kasih. Hingga kini, kisahnya terus hidup, menjadi inspirasi tentang bagaimana dakwah yang bijaksana dapat merubah peradaban tanpa paksaan, yang dengan cahaya ilmu dan cinta dan kasih. Setelah bertahun-tahun menyebarkan Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir mulai merasakan
bahwa tugasnya mendekati akhir. Ia melihat perubahan besar di masyarakat Jawa. Banyak dari mereka yang telah memeluk Islam, menjalankan sholat, berzakat, dan menjaga hubungan baik dengan adat lokal. Namun, Syekh Subakir menyadari bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia ingin memastikan bahwa Islam tidak hanya diterima secara ritual, tetapi juga menjadi landasan moral dan sosial masyarakat. Salah satu peristiwa penting menjelang akhir hidupnya adalah pertemuannya dengan seorang pemimpin adat bernama Ki Tunggul Wulung. Ki Tunggul Wulung dikenal sebagai sosok yang dihormati, tetapi keras dalam mempertahankan kepercayaan leluhurnya. Ia menantang Syekh Subakir untuk membuktikan bahwa Islam dapat membawa kebaikan tanpa merusak tatanan adat Jawa. Tantangan itu bukanlah hal yang mudah, karena Ki Tunggul Wulung memiliki pengaruh besar di wilayahnya. Syekh Subakir dengan kebijaksanaannya tidak menghadapi Ki Tunggul Wulung dengan debat atau pertarungan ilmu. Sebaliknya, ia mengundang Ki Tunggul Wulung untuk menyaksikan kehidupan para santri di pesantrennya. Di pesantren itu, Ki Tunggul Wulung melihat anak-anak muda Jawa yang diajarkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pertanian, pengobatan, tradisional, dan seni budaya. Para santri tidak menjadi orang yang meninggalkan tradisi mereka, melainkan menjadikannya sebagai bagian dari identitas mereka dalam Islam. Hal ini mengundang hati Ki Tunggul Wulung. Ia mulai mempertanyakan pandangannya selama ini. Dalam sebuah percakapan mendalam, Syekh Subakir berkata, "Ki Tunggul Wulung, agama ini bukan untuk menggantikan adat leluhurmu, melainkan untuk menyempurnakannya. Seperti sebutir padi, jika tak dirawat dengan baik, ia akan menjadi kosong. Islam datang untuk mengisi padi itu agar menjadi penuh dan bermanfaat." Kata-kata itu membuat Ki Tunggul Wulung merenung lama, hingga akhirnya ia bersedia memeluk Islam. Keputusannya membawa gelombang besar, karena para pengikutnya pun ikut memeluk Islam dengan sukarela. Tidak berhenti di sana, Syekh Subakir juga menaruh perhatian pada wilayah yang masih dianggap angker. Salah satunya adalah kawasan Alas Purwo, yang konon menjadi tempat berkumpulnya para makhluk halus. Dengan keyakinan yang kuat, Syekh Subakir mendatangi wilayah itu. Ia menanamkan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran di sudut-sudut strategis hutan tersebut. Dalam prosesnya, ia berhadapan dengan penguasa gaib yang menolak kehadirannya. Namun, seperti biasa, Syekh Subakir tidak menggunakan kekerasan. Ia menawarkan perdamaian dengan syarat mereka tidak lagi mengganggu manusia. Setelah negosiasi panjang, wilayah Alas Purwo mulai menjadi aman dan penduduk sekitar dapat menjalani kehidupan dengan tentram. Ketika Syekh Subakir merasa bahwa tugasnya telah selesai, ia memutuskan untuk kembali ke negeri asalnya. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan semua murid dan pengikutnya. Ia memberikan pesan terakhir, "Jagalah agama ini dengan cinta dan kebijaksanaan. Jangan pernah memaksakan keyakinan lain. Ingatlah, tugas kalian adalah menjadi cahaya di tengah kegelapan, bukan memadamkan cahaya yang lain. Sebarkan Islam dengan kelembutan, karena hati manusia hanya dapat disentuh dengan kasih sayang." Kepergian Syekh Subakir meninggalkan duka mendalam di tanah Jawa. Namun, ajarannya terus hidup, diteruskan oleh murid-muridnya yang kelak menjadi bagian dari Wali Songo.
para wali yang menyempurnakan dakwah Islam di tanah Jawa. Hingga kini, nama Syekh Subakir tetap dikenang sebagai ulama besar yang membawa kedamaian, menyatukan keimanan dengan budaya, dan membuka jalan bagi perkembangan Islam di Nusantara. Ketika perjalanan akhir Syekh Subakir di tanah Jawa, berikut sepenggal dialog kisah tentang Syekh Subakir. Dengan suasana sore hari di sebuah pesantren kecil, Syekh Subakir duduk di bawah pohon rindang, dikelilingi para santri. Ki Tunggul Wulung datang dengan raut wajah tegas. "Syekh Subakir, kabarnya kau mengajarkan ilmu baru yang berbeda dari warisan leluhur kami. Apa tujuanmu sebenarnya di tanah kami ini?" Ki Tunggul Wulung, "Kedatanganku bukan untuk merusak adat kalian, melainkan untuk menyempurnakannya. Islam bukanlah musuh tradisi, melainkan cahaya yang menyatukan adat dan kebenaran ilahi." Dengan berdiri mondar-mandir, Ki Tunggul Wulung menjawab, "Namun, adat kami sudah cukup bagi kami. Apa yang kau ajarkan ini hanya akan mengacaukan tatanan yang telah lama kami jaga. Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa ajaranmu membawa kebaikan?" Syekh Subakir pun sambil berdiri dan menatap Ki Tunggul Wulung dengan lembut. "Datanglah ke pesantrenanku, Ki. Saksikan dengan matamu sendiri bagaimana para pemuda Jawa belajar menghormati leluhur mereka sambil meniti jalan kebenaran. Aku tidak akan memaksamu percaya. Biarkan hatimu yang bicara." Ki Tunggul Wulung melihat para santri sedang belajar mengaji, bercocok tanam, dan mempraktikkan seni gamelan. Ki Tunggul Wulung perlahan dengan lembut, "Aku melihat mereka tidak meninggalkan tradisi kita. Mereka bahkan menjaga budaya kita dengan lebih baik. Bagaimana ini bisa terjadi, Syekh?" Syekh Subakir pun menjawab sambil menunjuk para santri Islam. "Baiklah, Islam mengajarkan keseimbangan. Agama ini mengisi kekosongan tanpa menggantikan yang sudah baik. Lihatlah, mereka belajar mengaji, tapi mereka juga melestarikan seni gamelan. Mereka menyebut nama Allah, tapi tetap menghormati leluhur." Sambil menghela napas, Ki Tunggul Wulung berkata, "Kata-katamu masuk akal, Syekh. Tapi bagaimana dengan adat kami yang mengakar kuat? Masyarakat Jawa sudah nyaman dengan kepercayaannya." Dengan tersenyum bijak, Syekh Subakir menjawab, "Biarkan mereka memilih, Ki. Islam tidak pernah memaksa. Tugas kita hanya menyampaikan. Jika hati mereka terbuka, itu adalah kehendak Allah." Adegan berganti ke malam hari di Alas Purwo. Syekh Subakir duduk bermeditasi dikelilingi suasana mencekam. Tiba-tiba muncul sosok gaib, penguasa Alas Purwo. "Wahai manusia, apa urusanmu di wilayahku? Kau mengganggu ketenangan kami." Sambil tetap tenang, Syekh Subakir menjawab, "Aku datang bukan untuk mengusir, melainkan untuk berdamai. Aku hanya ingin memastikan manusia dapat hidup tanpa gangguan." Dengan marah, penguasa Alas Purwo menjawab, "Kami tidak butuh perdamaian. Manusia telah merusak keseimbangan alam ini." Sambil berdoa dan membaca ayat suci, Syekh Subakir, "Dengarkan aku, wahai penghuni goib. Allah menciptakan kita semua untuk hidup dalam harmoni.
jika kalian bersedia berdamai, aku berjanji manusia tidak akan merusak tempat ini lagi. Setelah doa selesai, suasana menjadi tenang. Penguasa Alas Purwo mulai melembut. Baiklah, manusia, aku menerima tawaranmu. Namun, pastikan janji ini ditepati. Syekh Subagir sambil mengangguk. Dengan izin Allah, kita akan menjaga perjanjian ini. Syekh Subagir berdiri di depan para santri dan pengikutnya sebelum berangkat kembali ke negeri asalnya. Pesan Syekh Subagir, anak-anakku, sahabatku, dengarkanlah pesanku. Jadilah cahaya di tempat kegelapan. Sebarkan Islam dengan kelembutan, bukan dengan paksaan. Hormati adat, rawat budaya, dan jadilah contoh yang baik bagi masyarakat. Ingat, tugas kalian bukan hanya membawa agama, tetapi juga membawa kedamaian. Para santri menunduk, beberapa meneteskan air mata. Syekh Subagir perlahan berjalan meninggalkan pesantren, sementara gema takbir mengelilingi langkahnya. Layar perlahan gelap. Di suasana pagi hari, para santri sedang membersihkan halaman pesantren. Tiba-tiba seorang pemuda dari desa datang tergesa-gesa dengan wajah panik. Pemuda itu sambil terengah-engah, "Syekh, mohon bantuannya. Desa kami dilanda musibah. Banyak ternak mati mendadak, tanaman layu, dan anak-anak sering jatuh sakit tanpa sebab." Sambil bangkit dari tempat duduknya, Syekh Subagir, "Tenanglah, anak muda. Semua musibah pasti ada sebabnya. Musibah pasti ada sebabnya. Aku akan datang ke desamu dan melihat apa yang terjadi." Udara terasa berat dan suasana di sekitar terasa mencekam. Penduduk desa berkumpul dengan wajah cemas. Seorang kepala desa sambil membungkuk penuh hormat mendekati Syekh, lalu berkata, "Syekh, kami telah mencoba segala cara, tapi tak ada yang berhasil. Apa yang harus kami lakukan?" Syekh Subagir sambil mengamati sekitarnya. Ada sesuatu yang tidak beres dan tidak wajar di sini. Beri aku waktu untuk meditasi dan mencari tahu penyebabnya. Lalu malam harinya Syekh Subagir duduk bersila di tengah desa. Ia membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk. Tiba-tiba suara tawa menyeramkan terdengar dari arah hutan. "Manusia sombong, kau pikir kau bisa mengusir kami begitu saja? Desa ini telah menjadi wilayah kami sejak lama." Syekh Subagir sambil menatap mata dengan tenang. "Wahai makhluk gaib, aku tidak datang untuk berperang. Tapi jika kau mengganggu manusia tanpa alasan, aku akan bertindak atas nama Allah yang Maha Kuasa." Suara gaib marah. "Manusia selalu serakah. Mereka nebang hutan, merusak sungai, dan mengusik tempat tinggal kami. Apa kau pikir kami akan diam saja?" Syekh Subagir sambil membuka mata dengan tatapan tajam. "Jika manusia bersalah, aku akan menasihati mereka. Tapi jika kalian melampaui batas dengan menjelakai orang yang tak bersalah, maka kalianlah yang harus bertanggung jawab." Dengan membaca doa dan ayat Al-Quran, Syekh Subagir menciptakan lingkaran cahaya di sekitarnya. Sosok gaib muncul dalam wujud asap hitam. Dengan tertawa sinis, "Manusia lemah, kau pikir ayat-ayat itu cukup untuk mengusirku?" Syekh Subagir sambil berdiri dan mengangkat tangan ke langit.
Allah adalah pelindungku. Jika kau tidak mau berdamai, maka berseriaplah menerima azabnya. Syekh Zubakir membaca doa panjang dan cahaya terang menyelimuti desa. Asap hitam perlahan memudar dan suara gaib menghilang dengan jeritan panjang. Sang kepala desa sambil berlutut dengan air mata berkata, "Syekh, kau telah menyelamatkan kami. Apa yang harus kami lakukan agar desa ini tidak terkena musibah lagi?" Dengan tersenyum lembut Syekh Zubakir menjawab, "Hormatilah alam, jangan serakah, dan jangan ganggu, dan jaga hubungan kalian dengan Allah. Bangunlah masjid sebagai tempat ibadah, tapi jangan lupa adat kalian yang baik. Jadilah manusia yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat." Waktu berlalu. Suasana desa sedang membangun masjid di desa. Penduduk desa bekerja sama, sementara Syekh Zubakir membimbing doa. Waktu berlalu dan desa yang sebelumnya suram kini menjadi tempat yang damai dan makmur. Sang kepala desa sambil menghadap Syekh Zubakir, "Syekh, ajaranmu telah mengubah hidup kami. Bagaimana kami bisa membalas kebaikanmu?" Syekh Zubakir sambil menepuk bahu kepala desa, "Balaslah dengan meneruskan ajaran ini kepada anak cucu kalian. Jadilah cahaya di tengah kegelapan. Jadilah cahaya di tengah kegelapan, dan jangan pernah melupakan Allah dalam setiap langkah kalian." Syekh Zubakir berjalan meninggalkan desa dengan para santri. Mereka perlihatkan senyum di wajah penduduk desa. Cerita pun berlalu. Di sebuah hutan yang lebat, Syekh Zubakir dan para santri berjalan menuju sebuah desa yang terpencil yang belum pernah tersentuh ajaran Islam. Desa itu dikenal dengan desa yang dikuasai oleh penguasa gaib bernama Nyai Ratu Kendit Wungu. Para santri tampak cemas, sementara Syekh Zubakir tetap tenang. Sambil berbisik, "Syekh, apakah ini bijak? Desa ini terkenal dengan kutukan dan penguasanya yang bengis. Banyak orang yang mencoba masuk dan tidak pernah kembali." Syekh Zubakir sambil melanjutkan langkah dengan menatap, "Ketahuilah, seorang pembawa kebenaran tidak boleh gentar. Allah yang Maha Kuasa adalah pelindung kita. Setiap tempat di bumi adalah miliknya." Para santri pun mengangguk dengan ragu. "Tetapi Syekh, bagaimana jika mereka tidak menerima kedatangan kita?" "Kesabaran adalah senjata kita. Kita datang untuk membawa kedamaian, bukan berperang. Jika mereka menolak, kita akan berdoa agar hati mereka terbuka." Desa tampak sunyi yang terdengar suara burung-burung hantu dan desau angin-angin. Desa tampak sunyi, hanya terdengar suara burung hantu dan desau angin. Tiba-tiba seorang wanita berpakaian serba hitam muncul dari balik pohon besar. "Siapa kalian yang berani melangkahkan kaki ke wilayahku tanpa izin?" Sambil berdiri dengan tenang, Syekh Zubakir menjawab, "Kami datang bukan untuk mengusik, Nyai. Kami datang untuk membawa cahaya kebenaran, agar manusia di sini mengenal Tuhannya." Nyai Ratu Kendit Wungu menatap tajam.
cahaya kebenaran. Kata-kata itu sering digunakan oleh manusia untuk merampas wilayah kami. Aku tidak akan tertipu oleh tipu daya kalian. Syekh Subakir sambil menatap Nyai dengan penuh kasih. Nyai, kami tidak datang untuk merampas. Nyai, kami tidak datang untuk merampas. Kami hanya ingin memberikan pilihan kepada manusia. Mereka berhak menentukan jalan hidup mereka. Jika kau merasa kami mengusik, aku mohon maaf. Tapi izinkan kami berdialog dengan penduduk desa ini. Nyai Ratu Kendit Wungu tertawa keras. Angin kencang berhembus, dedaunan berterbangan, dan suara gemuruh terdengar. Dialog. Aku tidak percaya dengan manusia. Jika kau ingin masuk ke desa ini, buktikan bahwa kau benar-benar membawa kebenaran. Syekh Subakir sambil mengangguk, lalu menatap. Baiklah Nyai, apa yang kau minta sebagai bukti? Lalu Nyai Ratu Kendit Wungu menunjuk ke arah bukit. Di puncak bukit itu ada sebuah sumur tua yang dihuni oleh naga penjaga. Jika kau mampu menghadapinya dan membawa air dari sumur itu tanpa celaka, aku akan mengizinkanmu. Para santri pun panik dan berbisik, Syekh, ini jebakan. Naga penjaga itu terkenal sangat ganas. Tidak ada manusia pernah selamat. Tidak ada manusia yang pernah selamat darinya. Sambil tersenyum, Syekh Subakir dengan tenangnya. Tenanglah. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Aku akan pergi. Kalian tetaplah di sini dan terus berdoa. Syekh Subakir berdiri di depan sumur tua. Dari dalam sumur terdengar suara geraman keras. Seekor naga besar dengan sisik berkilauan muncul, matanya menyala merah. Siapa yang berani mengusik tempatku? Pergilah sebelum aku membakarmu hidup-hidup. Syekh Subakir sambil berdiri tegak. Aku tidak datang untuk mengusikmu, wahai makhluk Allah. Aku hanya memohon setetes air dari sumur ini, sebagai bukti bahwa kebenaran akan selalu menang atas ketakutan. Naga penjaga tertawa keras. Kau pikir aku akan memberikan air itu begitu saja? Kau harus melawanku. Syekh Subakir mengangkat tangannya dan mulai membaca doa dengan lantang. Cahaya putih muncul dari tubuhnya, mengelilingi naga. Naga berteriak kesakitan dan perlahan mengecil hingga menjadi ular kecil. Maafkan aku, manusia suci. Kau benar-benar membawa kebenaran. Ambillah air dari sumur ini. Dan berlanjut ke sebuah cerita selanjutnya. Saat Syekh Subakir dan para santri tiba di sebuah dataran tinggi di pedalaman Jawa, mereka berhenti di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Gunung Kendali Sodo. Tempat ini diyakini sebagai pusat kekuatan gaib yang dikuasai oleh penguasa gaib bernama Ki Bolodewo Jagat Geni, seorang sosok jin berilmu tinggi yang tidak menyukai kehadiran manusia yang membawa perubahan.
sambil memandang ke puncak. Sambil memandang ke puncak gunung yang tertutup kabut. Syekh, apa benar di tempat ini ada makhluk gaib yang berkekuatan bahkan mampu mengguncang gunung? Dengan suara cemas, orang-orang berkata, Ki Baladewa Jagat Geni tidak hanya menolak agama baru, tapi dia juga menghukum setiap manusia yang berani mendekati wilayah kekuasaannya. Syekh Subagir sambil memandang ke arah kabut. Ilmu dan kekuasaan manusia maupun jin hanyalah titipan. Tak ada yang lebih besar dari kekuasaan Allah. Kita kesini bukan untuk berperang, tapi menetapkan kebaikan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari puncak gunung. Angin kencang berhembus, dan kilatan cahaya berwarna merah muncul dari balik kabut. Ki Baladewa Jagat Geni muncul dengan tubuh raksasa. Matanya menyala seperti api. Ki Baladewa Jagat Geni bersuara menggelegar. Beraninya kau manusia kecil menginjak tanahku tanpa izin. Apa yang kau cari di sini? Dengan berdiri tenang, Syekh Subagir menjawab, aku datang bukan untuk merebut apa yang menjadi hakmu, wahai Baladewa. Aku datang untuk membawa pesan dari Allah, agar manusia dan jin hidup dalam harmoni tanpa saling menyakiti. Ki Baladewa Jagat Geni marah. Kedatanganmu hanya akan membawa kerusakan. Aku telah menjaga tempat ini selama ribuan tahun, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengubahnya. Dengan berbisik, para santri berkata, Syekh, dia tampak tidak ingin mendengar apa yang harus kita lakukan. Syekh Subagir sambil menatap Ki Baladewa dengan tenang. Setiap makhluk punya hak untuk berbicara, bahkan jika itu berasal dari amarah. Biarkan aku berbicara dengannya. Dengan suara lantang, Syekh Subagir berkata, Baladewa, aku tahu kau merasa kehilangan dengan perubahan ini. Tapi ingat, tugas kita sebagai makhluk Allah adalah menjaga keseimbangan, bukan menanam kebencian. Jika kau merasa aku membawa ancaman, aku siap membuktikan bahwa niatku adalah damai. Ki Baladewa terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Gunung bergetar hebat. Kau harus melewati ujian dulu. Jika kau mampu bertahan dari amukan api yang kugelarkan, maka aku akan mempertimbangkan ucapanmu. Ki Baladewa mengangkat tangannya dan semburan api besar keluar dari telapak tangannya, melingkupi Syekh Subagir. Para santri menjerit ketakutan, namun Syekh Subagir tetap berdiri tegak, mengangkat tangannya sambil membaca doa. Sebuah cahaya putih besar muncul, menangkis api tersebut. Syekh Subagir suara lantang berkata, wahai Baladewa, ingatlah bahwa api adalah ciptaan Allah, dan hanya atas izinnya api itu bisa berdaya. Aku tidak datang untuk melawanmu, tapi jika kau memaksaku, maka demi keadilan aku akan bertindak. Baladewa terkejut melihat api miliknya dipadamkan dengan mudah. Wajahnya berubah serius. Ki Baladewa Jagat Geni dengan suara rendah, kekuatanmu bukan berasal dari dunia ini. Siapa kau sebenarnya? Lalu Syekh Subagir menjawab, saya hanyalah hamba Allah yang menjalankan perintahnya untuk menyebarkan kebaikan.
Aku tidak punya kepentingan pribadi kecuali menjalankan apa yang diamanahkan kepadaku. Ki Baladewa Jagadgeni terdiam sejenak lalu menghela napas berat. Jika demikian, aku tidak akan menghalangi jalanmu, tapi ingat, manusia harus menghormati tanah ini dan menjaga keseimbangannya. Jika mereka serakah, aku akan kembali untuk menegur mereka. Lalu Syekh Subakir menjawab sambil mengangguk, itu adalah hakmu sebagai penjaga, tapi aku yakin dengan hidayah Allah. Itu adalah hakmu sebagai penjaga, tapi aku yakin dengan hidayah Allah, manusia akan belajar menjaga apa yang menjadi tanggung jawabnya. Ki Baladewa menghilang dalam kabut, meninggalkan suasana yang damai. Para santri bersujud syukur, sementara Syekh Subakir memimpin doa. Para santri berkata, "Syekh, kita berhasil. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Syekh Subakir menjawab, "Kita lanjutkan perjalanan, mendirikan tempat ibadah dan mengerjakan kita lanjutkan perjalanan, mendirikan tempat ibadah dan mengajarkan manusia bagaimana hidup selaras dengan ajaran Islam tanpa meninggalkan budaya mereka. Perjalanan ini belum selesai. Berlanjut dengan perjalanan Syekh Subakir dan harmoni tanah Jawa. Di tengah perjalanan penyebaran Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir tiba di sebuah dataran luas dengan pesisir. Syekh Subakir tiba di sebuah dataran luas dekat pesisir selatan, tempat yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Tempat itu terkenal wingit dan penuh misteri. Malam mulai tiba, suasana menjadi mencekam. Angin laut berhembus membawa aroma asin bercampur energi yang berat. Para santri yang menemani Syekh Subakir merasa gelisah, tetapi beliau tetap tenang, memimpin perjalanan dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba dari arah laut muncul sosok perempuan berbalut pakaian hijau berkilau. Tubuhnya memancarkan cahaya zamrud. Dia adalah Nyai Roro Kidul yang muncul bersama rombongan pengiringnya. Dengan tatapan tajam namun anggun, Nyai Roro Kidul menantang kehadiran Syekh Subakir. Siapa yang berani menginjakkan kaki di wilayahku tanpa seizinku? Tanyanya. Syekh Subakir tanpa gentar menjawab dengan tenang, "Aku datang bukan untuk merebut kekuasaanmu, Nyai. Aku hanya ingin menyampaikan kebaikan kepada manusia agar hidup mereka berada dalam rahmat Allah." Nyai Roro Kidul menatap tajam ke arah Syekh Subakir, seolah ingin membaca isi hatinya. Agama baru seringkali membawa kehancuran pada tradisi. Apa yang kau sebut kebaikan mungkin menjadi ancaman bagi keseimbangan yang telah ada. Syekh Subakir dengan suara lembut namun tegas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan harmoni, bukan perpecahan. Nyai Roro Kidul akhirnya setuju, tetapi dengan syarat bahwa Islam yang disebarkan harus menjaga keseimbangan antara umat manusia dan alam, tidak boleh memaksa, serta menghormati tradisi lokal. Setelah perundingan selesai, Syekh Subakir dan para santrinya memulai dakwah di desa-desa sekitar pesisir. Mereka mendekati masyarakat dengan lembut,
menghormati adat istiadat, dan mengajarkan Islam sebagai penjemurna agama, dan mengajarkan Islam sebagai penyempurna budaya. Salah satu tokoh desa bertanya kepada Syekh Subakir, "Apakah kami harus meninggalkan seluruh tradisi kami untuk menerima Islam?" Jawaban Syekh Subakir, "Tidak, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran tauhid, ia bisa menjadi bagian dari ibadahmu." Penduduk desa mulai belajar mengenal Allah, menjalankan sholat, dan memahami nilai-nilai Islam tanpa merasa kehilangan jati diri mereka sebagai orang Jawa. Akulturasi Islam dan budaya Jawa mulai terjalin, menciptakan harmoni yang unik di tanah Jawa. Di akhir cerita, Syekh Subakir berdiri di tepi laut, memandang matahari terbenam sambil berdoa kepada Allah agar tanah Jawa menjadi tempat yang diberkahi, di mana manusia hidup rukun dengan sesama dan alam. Warisan ajarannya menjadi dasar harmonisasi antara Islam dan budaya Jawa yang bertahan hingga kini.